Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua, bukan? Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apakah itu? Wujud benda ada 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Benda padat contohnya adalah kayu, benda cair contohnya adalah air, dan benda gas contohnya adalah gas dalam-dalam. Di dapur, Bayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Bayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar di samping. Sekarang kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya ya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti kalau kalian sudah menemukan yang benda padat, dimasukkan ke dalam benda padat. Sedangkan yang benda cair, nanti kalian masukkan ke dalam kolom benda cair. Dan juga dalam benda gas. Nah, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti gambar di samping? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, betul, motor itu termasuk ke dalam wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer disingkat km dan meter disingkat m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan tanda satuan berikut ini. Kalau kalian mau merubah dari kilometer ke meter, itu berarti turun tangga ya. Kalau turun tangga, 1 tingkat itu dikalikan 10. Kalau 3 tingkat, berarti itu dikalikan 1000. Kalau kalian mau merubah dari meter ke kilometer, itu berarti naik tingkat. Naik 1 tingkat atau tangga dibagi 10. Kalau naiknya 3 tingkat, itu berarti dibagi 1000. Nah, sekarang kalian perhatikan jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter ya? Sebelum kalian mengerjakan, kalian ingat kembali dan perhatikan denah yang tadi. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Kita pisah terlebih dahulu.
5 km itu sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Karena sudah meter tidak usah diubah. Sekarang kita jumlahkan. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Bagaimana? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang ayo berlatih. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan sebuah denah untuk kalian belajar menuliskan jarak dalam satuan meter. Pernahkah kalian memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah seperti kertas yang tertiup angin. Yang gerakan pertama yaitu gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, gerakan angin kencang. Bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, gerakan angin puting beliung. Bergeraklah berputar dengan cepat. Dengan mengikuti gerakan tadi, kalian dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda yang pertama adalah massa benda. Massa benda adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda. Alat ukur massa adalah timbangan. Ciri benda yang kedua adalah volume benda. Volume benda adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil akan mendapati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang lebih besar. Hal tersebut berarti benda yang kecil memiliki volume kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba amati gambar akuarium berikut. Manakah yang volumenya lebih besar? Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B ya. Pernahkah kalian bermain bola basket? Jika pernah, kalian pasti melakukan gerakan seperti pada gambar, yaitu memantulkan bola kepada teman, memantulkan bola ke lantai, dan memantulkan bola sambil berjalan. Memantulkan bola sambil berjalan itu disebut juga dengan mendribel bola. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Pernahkah kalian melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan Edo dan Benny? Menolong orang lain dengan tulus adalah perbuatan terpuji. Tolong menolong dapat menciptakan kerukunan.
Salah satu wujud benda antara lain benda padat. Untuk mempelajari sifat benda padat, coba letakkan bukumu pada sebuah wadah, misalnya tas. Apakah bentuk buku berubah? Saat dimasukkan ke dalam tas, bentuk buku tidak berubah mengikuti bentuk tas. Karena buku merupakan benda padat yang mempunyai sifat bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadah yang ditempatinya. Nah, untuk mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya: masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan contoh. Yang pertama yaitu pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat apa tidak? Kalau tidak berarti disilang. Kalau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, nanti dicentang. Dapat digenggam apa tidak? Kalau dapat berarti dicentang, kalau tidak dapat digenggam berarti nanti disilang. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.